what is acid and base actually? Oke. Larutan asam itu ada dua. Satu asam kuat. Terdisosiasi sempurna dalam air. Nilai pH-nya kecil dan kalau pada reaksi tertanda dengan one direction ya, one arrow. Asam kuat. Nah, asam-asam kuat itu kamu harus hafalin. Ya, hanya ada beberapa. Nah, kecenderungan asam kuat ada pada golongan 7A. Selain HNO3, asam sulfat, HCl3 dan HCl4. Sedangkan asam lemah kurang terdisosiasi sempurna dalam air. Tapi pH kurang dari 7. Nah, ditanda dengan 2 panah. Nah, cara hafalnya gimana? Untuk asam, hafalkan saja asam kuat. Sekali lagi, hafalkan saja asam kuat. Oke. Next topic is base. Basa itu ada dua. Ada basa kuat dan ada juga basa lemah. Basa kuat sama seperti asam kuat terdisosiasi sempurna dalam air. Oke. Nah, nilai pH basa kuat itu sekitar 10 sampai 14, cukup besar. Nah, basa kuat itu ada di golongan 1A dan 2A. Kamu hafalin ini saja. Basa ada di golongan 1 dan 2A. Ya, itu ada daftarnya. Sedangkan basa lemah berarti selain basa kuat. Ya, nilai pH lebih dari 7, tapi nggak terlalu besar. Cara hafalnya gimana? Hafalkan saja basa-basa kuat di golongan 1A dan 2A. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss a new topic in chemistry. The topic is sifat-sifat koligatif pada larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai atau dissolve ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik atau listrik. Ion-ion merupakan atom-atom yang bermuatan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat koligatif pada larutan elektrolit, pada tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Seri kimia SMA. Sifat-sifat koligatif bagian ketiga. Sifat-sifat koligatif larutan elektrolit. Oke students, untuk memahami sifat-sifat koligatif pada larutan elektrolit, kembali kita akan memahami diagram fase pelarut murni yaitu air, larutan non-elektrolit, dan larutan elektrolit. Yang berwarna ungu adalah larutan murni atau pelarut murni yaitu air. Sedangkan yang berwarna biru adalah larutan non-elektrolit. Ya, apabila kita tarik garis horizontal pada satu ATM, maka akan didapatkan titik didih pelarut murni adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih larutan non-elektrolit misalkan kita anggap 102 derajat, berarti di atas 100 derajat Celcius. Oke, jelas? Nah, ini kita sebut dengan delta B non-elektrolit. Sedangkan pada sebelah kiri kita ketahui titik beku pelarut murni adalah 0 derajat Celcius.
Sedangkan titik potong yang warna biru adalah titik beku larutan non-elektrolit. Kita misalkan min 2 derajat Celcius. Ini disebut delta TF non-elektrolit. Informasi apa yang kita dapatkan untuk larutan non-elektrolit? Yang pertama, delta TB non-elektrolit adalah 102 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius, yaitu 2 derajat Celcius. Delta TF non-elektrolit adalah 0 dikurang minus 2, yaitu 2 derajat Celcius. Oke, sedangkan garis putus-putus yang berwarna hijau adalah penurunan tekanan uap untuk non-elektrolit. Jelas ya sampai di sini? Oke. Nah, pada kali ini kita akan melihat diagram yang ketiga, yaitu yang berwarna coklat. Ini adalah diagram larutan elektrolit. Oke, kita perhatikan pada sebelah kiri, titik beku larutan elektrolit makin ke kiri. Kita anggap min 3 derajat Celcius. Oke, sehingga kita akan mendapatkan informasi delta TF larutan elektrolit adalah sebesar 3 derajat Celcius. Sedangkan di sebelah kanan, titik didih larutan elektrolit semakin di atas 102, semakin lebar. Informasi apa yang kita dapatkan? Delta TF elektrolit adalah 0 dikurang minus 3 derajat Celcius. Delta TB elektrolit adalah 103 dikurang 100, yaitu 3 derajat Celcius. Oke, students. Untuk memahami tentang larutan elektrolit, terlebih dahulu kita akan membahas faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff adalah rasio antara konsentrasi aktual partikel yang dihasilkan ketika zat terlarut dan konsentrasi zat yang dihitung dari masanya. Faktor Van Hoff ini dilambangkan dengan lambang I. Faktor Van Hoff sangat penting sekali dalam penggunaan rumus larutan elektrolit. I sama dengan 1 tambah N minus 1 kali alfa. Ini adalah rumus untuk faktor Van Hoff. Ingat, faktor Van Hoff ini dipakai untuk sifat-sifat koligatif larutan elektrolit. N adalah banyaknya ion produk. Sedangkan alfa adalah derajat disosiasi. Oke. Hal yang sangat penting diketahui oleh siswa adalah jika larutan tersebut adalah elektrolit kuat, apabila alfa tidak diketahui, maka dianggap 100%. Sehingga besar I sama dengan N sama dengan banyaknya ion produk. Contoh, misalkan larutan asam sulfat H2SO4 menghasilkan ion 2H+ ditambah SO4 2-. Maka kita akan mendapatkan informasi pada ion produk 2 molekul H+ dan 1 molekul SO4 2-. Berarti karena ini adalah asam kuat, N sama dengan 3. Otomatis I juga sama dengan 3. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan bahas tentang kenaikan titik didih larutan elektrolit, boiling point elevation. Suatu larutan dapat mendidih karena temperaturnya pada kondisi ketika tekanan uap sama dengan tekanan eksternal. Oke, perhatikan. Untuk air, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Artinya adalah zat terlarut menyebabkan kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB untuk larutan elektrolit adalah Kb dikali M kali I. Kb adalah tetapan kenaikan didih mol. Konstanta kenaikan titik didih molal. M adalah molal zat terlarut. I adalah faktor Van Hoff. Yuk kita lihat diagram fasenya supaya lebih memahami tentang kenaikan titik didih larutan elektrolit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa diagram fase larutan elektrolit mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kenaikan titik didihnya makin besar,
Dan penurunan titik bekunya juga makin besar, artinya makin negatif. Yuk kita lihat diagram fase berikut ini. Tekanan terhadap temperatur, ya ini adalah diagram fase pelarut murni yaitu air. Dan ini adalah fase yang terjadi pada cair dan gas. Apabila kita tarik satu garis lurus secara horizontal pada satu ATM, maka kita akan temukan ada titik potong terhadap grafik warna ungu dan biru. Biru adalah diagram fase larutan non-elektrolit. Pelarut murni mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan yang berwarna biru, larutan non-elektrolit, titik didihnya makin besar. Kita anggap 102 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan delta TB untuk non-elektrolit adalah 2 derajat Celcius. Oke. Delta TB sama dengan 2 derajat Celcius untuk non-elektrolit. Kalau kita perhatikan diagram fase untuk elektrolit yang berwarna coklat, delta TB-nya semakin ke kanan, semakin besar. Ya, anggap titik didih untuk elektrolit adalah 103 derajat Celcius. Maka delta TB-nya sama dengan 3 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa delta TB untuk elektrolit semakin besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Oke, penurunan titik beku larutan elektrolit, freezing point depression. Titik beku dari suatu larutan adalah temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni. Untuk air, titik bekunya 0 derajat Celcius. Artinya adalah adanya zat terlarut menyebabkan penurunan titik beku atau delta TF. Untuk larutan elektrolit, delta TF sama dengan KF dikali M kali I. Oke, KF adalah konstanta penurunan titik beku molal, M adalah molal zat terlarut, dan I adalah faktor Van Hoff. Soalnya sekali lagi, faktor Van Hoff sangat diperlukan pada pemakaian rumus larutan elektrolit. Yuk kita perhatikan diagram fasenya. Yang ini adalah diagram fase pelarut murni yang berwarna ungu. Oke. Sedangkan yang berwarna biru adalah diagram fase untuk non-elektrolit. Apabila kita tarik garis horizontal pada satu ATM, maka kita akan mendapatkan titik potong pada sebelah kiri. Oke. Seperti kita ketahui bahwa titik beku pelarut murni adalah 0 derajat Celcius. Oke. Garis horizontal terhadap diagram fase yang berwarna biru menghasilkan titik beku larutan non-elektrolit yang semakin ke kiri. Sebut saja minus 2 derajat Celcius. Sehingga kita akan temukan bahwa delta TF untuk larutan non-elektrolit adalah 2 derajat Celcius. Berbeda halnya dengan diagram yang ketiga, ya, yaitu diagram fase untuk larutan elektrolit. Yuk kita perhatikan diagram fase untuk larutan elektrolit, yaitu yang berwarna coklat. Diagram fase untuk larutan elektrolit menyebabkan titik beku larutan elektrolit semakin ke kiri, makin menjauh dari 0. Katakanlah min 3 derajat Celcius. Maka kita akan dapatkan informasi delta TF untuk larutan elektrolit adalah 0 dikurang minus 3, sama dengan 3 derajat Celcius. Artinya adalah delta TF elektrolit lebih kecil lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Oke, kita masuk tekanan osmotik larutan atau disebut dengan osmotic pressure. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut.
Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Artinya membran semi permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Yuk kita lihat contohnya. Pernah membuat larutan teh, bukan? Ketika kita masukkan 1 saset teh ke dalam air panas, maka air panas tersebut menjadi larutan yang pekat, bukan? Ingat, teh saset tersebut punya konsentrasi lebih tinggi dibandingkan air panas, bukan? Ya, tetapi terjadi pergerakan dari hipertonis ke larutan hipotonis, dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang kurang pekat. Tekanan osmotik dirumuskan M kali R kali T kali I. V adalah tekanan osmotik dalam satuan atm. R adalah molaritas larutan. Saya ulangi, M adalah molaritas larutan, ya, bukan molalitas. R adalah tetapan gas 0,082 dan I adalah faktor Van Hoff. R adalah tetapan gas 0,082 dan I adalah faktor Van Hoff. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss about sifat-sifat koligatif pada larutan elektrolit. Saya ulangi, sifat-sifat koligatif pada larutan elektrolit. Seperti yang kita ketahui bahwa pada larutan elektrolit ada satu faktor yang menentukan dalam perhitungan dan penggunaan rumus pada sifat-sifat koligatif, yaitu yang dimaksud adalah faktor I atau Van Hoff, ya. Jadi sebelum kita mengerjakan sifat-sifat koligatif, pastikan dulu kamu harus bisa mendeteksi apakah larutan tersebut elektrolit atau tidak. Itu yang pertama, ya. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal-soal koligatif adalah harus bisa menentukan larutan tersebut elektrolit atau tidak elektrolit. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan atau menemukan larutan elektrolit akan ada faktor I. Sedangkan pada larutan non elektrolit tidak ada faktor I walaupun menggunakan rumus yang hampir sama. Oke. Jadi antara elektrolit dan non elektrolit pembedanya hanya di faktor Van Hoff, ya. Yuk kita lihat nomor 5. Diketahui massa air 500 gram air, berarti apa? Massa pelarut. Massa pelarutnya adalah 500 gram. Membeku pada suhu min 5,4 derajat Celcius. Jadi TF-nya dia sama dengan min 5,4 derajat Celcius. Oke. Maka paling sedikit ditambahkan NaCl sebanyak berapa? Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa NaCl yang harus ditambahkan. Berarti NaCl ini sebagai massa zat terlarut, ya, sebagai massa zat terlarut, ya. Kita anggap aja di sini X, ya. Nah, KF-nya 1,8, ya. Maka paling sedikit ditambahkan NaCl. Berarti yang ditanya berapa X-nya tersebut, ya. Kita tuliskan dulu di sini, KF-nya adalah 1,8. Oke. Nah, kalau kita selidiki, maka menurut soal ini akan kita temukan NaCl sebagai apa? Larutan elektrolit. Perhatikan, ini larutan elektrolit, ya. Oke, yuk kita jawab. Karena berhubungan dengan freezing point, oke, berarti kita harus menggunakan delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali M kali yang disebut dengan faktor Van Hoff. Ya, di sini ada faktor Van Hoff. Karena dia larutan elektrolit. Nah, sebelumnya kita cari dulu delta TF-nya berapa. Nah, delta TF itu bisa dicari dengan cara berikut. Delta TF sama dengan 0 sebagai
titik bekunya si pelarut murni dikurang min 5,4. Jadi dapatnya 5,4 derajat Celcius ya. Jadi kita sudah punya delta TF 5,4. Nah, sekarang kita masukin 5,4 sama dengan KF-nya itu adalah 1,8. Oke, lalu dikali M dikali I. Nah, sekarang kita cari dulu I-nya. I dapat dari mana? Kita bikin reaksinya. NaCl kalau diionkan jadi apa? Na plus tambah Cl min. Oke. Nah, ada satu ion Na dan ada satu ion Cl min. Berarti jumlah ion produknya adalah 2. Oke. Nah, karena di sini derajat disosiasi tidak diberitahu, maka dianggap dia terdisosiasi sempurna. Kita masukin di sini 2. Oke. Oke, kita proses. 5,4 sama dengan 3,6 M. Sehingga kita akan temukan molalnya adalah 1,5. Ya, 1,5. Jadi M yang kita temukan adalah 1,5 molar. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, yang ditanya itu sebenarnya bukan molar tapi massa zat terlarutnya. Yuk kita masuk rumus molar. Ya, molar sama dengan gram zat terlarut dibagi mR-nya kali 1000 per gram pelarut. Ya, masih ingat ya? Molar kita masukin 1,5, gram zat terlarut tadi kita anggap sebagai X. MR-nya NaCl. Nah, sekarang kita hitung dulu MR NaCl. Ya, ini berarti apa? ARNA ditambah ArCl. 23 ditambah 35,5. Berarti 58,5. Nah, selanjutnya kamu lihat tabel periodik ya. Gram per mol. Ya, kita masukin di sini 58,5 dikali 1000 per pelarutnya adalah yang ini ya. 500 ya. Dapat 2. Nah, dengan menggunakan aljabar kita akan menemukan bahwa massa zat terlarut adalah ya, di sini massa zat terlarut yaitu X sama dengan 43,875 gram. Maka kita simpulkan 43,9 gram. Jadi kita temukan adalah C. Oke, sampai sini nangkap ya. Oke, bagaimana cara mencari massa zat terlarut pada larutan elektrolit. Yuk, sekarang kita lihat nomor 18. Ya, kita lihat nomor 18. CaCl2. Ya, CaCl2 itu elektrolit atau bukan? Ya, CaCl2 adalah larutan elektrolit. Jadi kalau kita ionkan CaCl2, Ca2+ ditambah 2 Cl- pastikan setimbang. Berarti N-nya adalah 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, berarti N-nya 3. Nah, di sini derajat disosiasi tidak diberitahu, maka dianggap 1, alfanya 1 atau 100%. Oke. Kelarutan CaCl2 dalam air pada 0 derajat Celcius sekitar 5,4 mol. Jadi M-nya 5,4. Oke, KF-nya 1,86. Oke, penurunan titik beku. Ya. Penurunan titik beku. Jadi yang ditanya adalah delta TF. Ya, tapi untuk CaCl2 0,54 molar. Nah, oke, perhatikan di sini ada. Jadi di sini ada dua kondisi. Yang pertama pada 5,4 molar, yang kedua 0,54 molar ya. Jadi di sini saya tuliskan dua kondisi. Yang pertama 5,4 molar, yang kedua pada 0,54 molar. Oke, ngerti ya? Yuk, kalau disuruh mengerjakan seperti ini, ya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yuk, kita proses dulu yang pertama, ya. Pada yang kasus pertama dulu, kasus 1 yaitu M-nya 5,4 molar. Oke.
Oke, yuk masuk. Delta TF sama dengan KF dikali M kali I. Delta TF nya berapa? Oh, delta TF nya di sini kelaratan sudah langgar pada 0 derajat sekitar 5,4. Oh, ini lebih kelaratan. Oke. Sok. Berarti delta TF nya belum tahu. Kasus kedua sekarang. Oke, kasus kedua. Kasus kedua adalah M sama dengan 0,54 molar. Oke, maka terjadi delta TF. TF dikali M kali I. Oke. Oke. Oke, kita proses di sini. KF-nya berapa di sini KF-nya? 1,86. Molalnya 0,54. I-nya berapa? I-nya tadi kita temukan I3. Oke. Jadi dengan menggunakan kalkulator coba kita hitung. 1,86 dikali 0,54 dikali 3. Oke, kita peroleh delta TF sama dengan 3,0132 derajat Celcius. Oke, nah kita coba lihat pertanyaannya. Maka penurunan titik beku larutan CaCl2 0,54 molar. Oke, setelah kita hitung delta TF nya 1,86 dikali 0,54 dikali 3 dapatnya 3 derajat Celcius. Jadi apakah fungsi ini? Sebenarnya ini tidak mempunyai fungsi apa-apa. Sebab yang ditanya itu sebenarnya hanya 0,54 molar CaCl2. Oke. Sampai sini mengerti ya? Jadi delta TF untuk ini adalah 3 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton.
saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Oke, students, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada ditemukan NaOH, ya. NaOH adalah larutan elektrolit, ya. Kalau ada larutan elektrolit berarti ada faktor Van Hoff, ya. Seperti ini. Ya, kita ionkan dulu NaOH, diionkan jadi Na+ ditambah OH-, setuju ya. Nah, berapa derajat disosiasinya? Oh, ada nih. Alfanya adalah 75% atau 0,75. Oke, kita ya. KF-nya sama dengan 1,86. Titik beku larutan NaOH. Lalu di sini ada 4 gram. Massa zat terlarutnya 4 gram. Massa pelarut di sini 750 gram. Oke. Yang ditanya penurunan titik beku, ditanya adalah delta TF, ya. Kita jawab yuk. Ya, kita jawab dulu. Delta TF dirumuskan, delta TF sama dengan KF dikali M kali I untuk larutan elektrolit. Oke, kita masuk. KF-nya berapa? KF-nya adalah ini 1,86 dikali molalnya. Kita hitung dulu ya, molar adalah gram per mr dikali 1000 per massa pelarut, ya. Gram zat pelarutnya adalah 4, mr-nya NaOH adalah 40. Ini sudah diberitahu 40 dikali 1000, gram pelarutnya adalah 750. Oke. Ini kita coret saja, ini coret, ya. Ini coret, ya. Dapatnya 100 per 750. Kalau kita gunakan kalkulator, molalnya adalah 0,133, ya. Fungsinya apa ya? Perhatikan 4 per 40 kali 1000 per 750, ya. Ini habis 4 coret dapatnya 100 per 750 sekitar 0,133. Ya, kita masukin sini 0,133 dikali I nya adalah
Nah, karena ada derajat disosiasinya, maka kita harus proses. I itu sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa, karena ada alfanya. Nanti kita harus pakai rumus ini. Kecuali dia tidak diberitahu, berarti dianggap 100%. 1 tambah N-nya berapa tadi? Hitung. Yuk, menghitung N. Ada 1 ion Na dan ada 1 ion OH-, berarti N-nya 2. Ya. Kita masukin 2 dikurang 1 kali 0,75. Oke. Berarti kalau 2 kurang 1, 1. Berarti 1,75. Jadi I-nya adalah 1,75. 1,75. Nah, sekarang kita menggunakan kalkulator. Berapa delta TF-nya? 1,86 dikali 0,133 dikali 1,75. Delta TF sama dengan 0,434 derajat Celcius. Ya, jadi 0,434 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi jelas ya. Jadi untuk faktor Van Hoff sekali lagi 1 tambah N-1 kali alfa, ya. Jadi kita masukin ke sini, masukin molnya, masukin KF-nya. Jadi jawabnya 0,434 derajat Celcius. Jadi sekali lagi saya tekankan, jika derajat disosiasinya diberitahu, maka wajib menggunakan rumus Van Hoff. Tetapi jika alfanya tidak diberitahu pada elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat, garam kuat, maka dianggap alfanya 100%, sehingga I sama dengan N. Oke, sudah jelas ya? Yuk, kita lihat. Oke, students, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Ini tentang tekanan osmotik ya. Ini tentang tekanan osmotik. Seperti kita ketahui, tekanan osmotik itu I sama dengan M dikali R kali T. Oke, kali I jika dia larutan elektrolit. Nah, kalau kita lacak, ini NaCl adalah elektrolit. Betul ya? Oke, berarti ada faktor Van Hoff. Itu yang harus kamu ingat. Oke. Nah, kita ionkan dulu NaCl-nya ya. NaCl jika diionkan jadi apa? Na plus ditambah Cl min ya. 1 ion Na, 1 ion Cl min, maka N-nya sama dengan 2. Sampai sini nangkap ya. Oke, sekarang kita lihat pada tekanan osmotik, M itu molaritas, bukan molalitas, tapi M molaritas. R itu adalah tetapan gas 0,082. Lalu T itu temperatur dalam Kelvin, wajib dalam Kelvin. Nah, kalau kita lacak di sini 27 derajat Celcius harus diubah ke Kelvin. Ditambah 273. Oke, dapatnya 300 Kelvin. Ingat, pada osmotik T-nya wajib Kelvin. Oke, nah di sini yang ditanya persentase derajat ionisasi. Oke. Kita tulis dulu, diketahui M sama dengan 0,1 molar elektrolit ya. Elektrolit. Lalu T-nya adalah 27 derajat Celcius atau tadi kita sudah hitung 300 Kelvin. Lalu 4,8 atm itu Pi-nya 4,8 atm. Oke, yang ditanya adalah derajat disosiasi ionisasi berarti alfa. Oke. Kita sekarang masuk ya, karena ditanya alfa berarti apa? Ingat faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu masih ingat nggak? Van Hoff yaitu apa? I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. Oke. Nah, sekarang kita masukin dulu 1 ditambah N-nya tadi berapa ya? Ya ini, N-nya 2 kali alfanya nggak tahu. Oke. Berarti 1 ditambah 2 kurang 1 kali alfa. Oke, ingat kurung didahulukan. Yuk, sekarang kita proses. Ya, kita proses, diketahui V-nya adalah 4,8, molarnya 0,1 dikali 0,082 sebagai R, lalu T-nya 300, lalu dikali I, yaitu 1 ditambah alfa. Yang ini ya, I tambah alfa. Oke, sekarang kita menggunakan kalkulator.
Ini 4,8. Kita hitung dulu. Kita dapat 2,46. 2,46 1 ditambah alfa ya. Saya ulang kembali biar mengurangi kesalahan. Ya, tepat ya, 2,46. Jadi kita sudah temukan. Terus bagaimana? Ya, berarti ini bagi ini, betul? Karena ini kan aljabar. Berarti apa? 1 ditambah alfa sama dengan 4,8 dibagi 2,46. Oke. Kita proses dengan menggunakan kalkulator. Kita dapat 1,95 sama dengan 1 ditambah alfa. Betul ya? Jadi otomatis alfa adalah 0,95 ya. Oke, sampai sini mengerti ya? Ya, jadi sekali lagi untuk tekanan osmotik, suhu wajib dalam Kelvin. Oke. Lalu perhatikan apakah dia elektrolit atau tidak. Ya, karena elektrolit atau tidaknya suatu larutan pada larutan koligatif itu sangat mempengaruhi dipakai atau tidaknya faktor Van Hoff. Oke, sebagai kesimpulan, jika larutannya non-elektrolit, faktor Van Hoff tidak perlu dipakai. Tapi jika larutan elektrolit, wajib faktor Van Hoff dipakai. Jadi kata kuncinya sebelum mengerjakan soal, cek dulu apakah larutannya elektrolit atau tidak. Sekali lagi, sebelum mengerjakan soal koligatif, cek dulu apakah larutannya elektrolit atau tidak. Oke, student, saya kira penjelasan tentang larutan koligatif sudah selesai. Kamu bisa lihat YouTube saya di bagian pertama dan kedua jika video-video sebelumnya kamu terlewati tentang sifat-sifat koligatif, ya, baik pada larutan non-elektrolit maupun larutan elektrolit. Thank you.